Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya, Ninde Nur Asriani Mariam, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan anak dengan varicella. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu memahami asuhan keperawatan anak dengan varicella zoster. Pada materi ini akan dijelaskan mengenai definisi, etiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, klasifikasi, dan diagnosa keperawatan. Pertama, kita bahas terkait definisi. Varicella merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus varicella zoster, ditandai dengan erupsi yang khas pada kulit, vesikel di kulit, dan selaput lendir. Varicella disebut juga chickenpox atau cacar air. Varicella tersebar di seluruh dunia dan terutama menyerang anak-anak di bawah usia kurang dari 15 tahun dan lebih rentan terjadi pada usia bayi neonatus 5-10 hari. Pada masa penularan varicella kurang lebih dari 7 hari dari saat erupsi kulit muncul. Etiologi dari penyakit ini adalah virus varicella zoster yang termasuk family herpes virus. Virus ini berpindah dari satu orang ke orang lain melalui percikan ludah yang berasal dari batuk atau bersin penderita dan diterbangkan melalui udara atau kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi. Patofisiologi dari penyakit ini adalah virus masuk ke dalam tubuh melalui mukosa traktus respiratorius bagian atas atau orofaring, kemudian mengalami multiplikasi awal setempat dan virus menyebar ke pembuluh darah dan saluran limfe atau viremia primer. Lalu virus akan dimakan oleh sel-sel sistem retikuloendotel sehingga terjadi replikasi virus lebih banyak lagi pada periode inkubasi. Pada masa ini, infeksi dihambat oleh imunitas non-spesifik. Pada kebanyakan individu, replikasi virus lebih menonjol atau lebih dominan dibandingkan dengan imunitas tubuhnya. Sehingga dalam waktu 2 minggu setelah infeksi terjadi viremia yang lebih hebat atau viremia sekunder yang menyebabkan demam dan malaise. Serta virus ini menyebar ke seluruh tubuh lewat aliran darah, terutama ke kulit dan membran mukosa, vesikel di seluruh tubuh, dan timbullah rasa tidak nyaman di tubuh atau gatal. Tanda dan gejala dari varicella adalah memiliki masa inkubasi 11 hingga 21 hari. Terdapat 2 stadium. Yang pertama, stadium prodromal terjadi selama 24 jam sebelum kelainan kulit timbul. Terdapat 2 gejala, demam, malaise, anoreksia, nyeri kepala, batuk kering, dan nyeri punggung. Yang kedua, stadium erupsi dimulai dengan terjadinya papula merah kecil, lalu berubah menjadi vesikel yang berisi cairan jernih dan mempunyai dasar erimateus. Kemudian, isi vesikel berubah menjadi keruh dalam waktu 24 jam. Biasanya, vesikel menjadi kering sebelum isinya menjadi keruh. Dalam 3-4 hari erupsi menyebar, mula-mula ke dada, lalu ke muka, bahu, dan anggota gerak. Erupsi ini disertai dengan rasa gatal. Erupsi ditandai dengan terbentuknya vesikula yang khas seperti tetesan embun. Vesikel akan berubah menjadi pustul, kemudian pecah menjadi kusta. Sementara proses ini berlangsung, timbul lagi vesikel baru, sehingga menimbulkan gambaran polimorfi. Penyebaran lesi terutama adalah di daerah badan, kemudian menyebar secara sentrifugal ke muka dan ke ekstremitas. Untuk pemeriksaan penunjang, varicella dapat dideteksi dengan pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR. Metode ini merupakan cara mendeteksi yang paling sensitif untuk memastikan diagnosis varicella dari lesi kulit. Selanjutnya, IgM testing. Pengujian IgM jauh lebih tidak sensitif dibandingkan dengan pengujian PCR pada lesi kulit. Lalu, ada tes darah. Sebagian besar anak yang mengalami varicella mengalami leukopenia dalam 3 hari pertama, diikuti oleh leukositosis
dan hal ini dapat mengindikasikan infeksi bakteri sekunder. Kemudian ada apusan tezak yang melibatkan pengikisan dasar lesi dan kemudian pewarnaan, namun tidak spesifik untuk virus varicella zoster. Penata laksananya antara lain isolasi anak untuk mencegah penularan, diet bergizi tinggi kalori dan protein. Bila demam tinggi, kompres dengan air hangat. Upayakan agar tidak terjadi infeksi pada kulit, misal pemberian antiseptik pada air mandi. Upayakan agar vesikel tidak pecah. Jangan menggaruk vesikel agar tidak menjadi jaringan parut. Kuku tidak boleh panjang. Bila hendak mengeringkan badan, cukup tepal-tepalkan handuk pada kulit. Jangan digosok. Untuk farmakoterapi, berikan antivirus dan asiklovir. Antipiretik untuk menurunkan demam seperti paracetamol, ibuprofen, dan jangan berikan aspirin pada anak. Pemakaian aspirin pada infeksi virus dapat menyebabkan komplikasi fatal yaitu sindrom Reye. Berikan salep antibiotik untuk mengobati ruam yang terinfeksi. Berikan juga antihistamin untuk meredakan rasa gatal. Untuk tindakan pencegahan dapat dilakukan pemberian vaksin varicella. Klasifikasi dari penyakit ini adalah pertama varicella congenital. Sindrom terdiri dari parut sikatrisial, atrofi ekstremitas, serta kelainan mata dan susunan saraf pusat. Sering terjadi ensefalitis sehingga menyebabkan kerusakan neuropatiki. Yang kedua, varicella neonatal. Neonatal akan terinfeksi bila terjadi varicella maternal antara 5 hari sebelum sampai 2 hari sesudah kelahiran. Neonatus dengan lesi pada saat lahir atau dalam 5 hari pertama sejak lahir jarang menderita varicella berat karena mendapatkan antibodi dari ibunya. Neonatus yang lahir dari masa resiko tinggi harus diberikan profilaksis varicella zoster imunoglobulin pada saat lahir atau saat awitan infeksi maternal bila timbul dalam 2 hari setelah lahir. Selanjutnya kita bahas terkait diagnosa keperawatan pada anak dengan varicella sesuai dengan standar diagnosa keperawatan Indonesia dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Diagnosa yang pertama adalah hipertermia. Dengan intervensi manajemen hipertermia, untuk tindakan observasi dilakukan identifikasi penyebab hipertermia, monitoring suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor haluran urin observasi. Untuk tindakan terapeutik, sediakan lingkungan yang nyaman, longgarkan atau lepas pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperhidrosis atau keringat berlebihan, berikan oksigen jika perlu. Untuk tindakan edukasi, anjurkan tirah baring. Untuk tindakan kolaborasi, dapat dilakukan kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu dan pemberian antipiretik. Diagnosa keperawatan kedua adalah gangguan integritas kulit dengan intervensi perawatan luka. Untuk tindakan observasi, monitoring karakteristik vesikel, misal ada drainase, warna, ukuran, bau. Kemudian monitor tanda-tanda infeksi. Untuk tindakan terapeutik, berikan salep yang sesuai dengan kulit jika perlu. Pertahankan teknik steril pada saat perawatan luka. Berikan diet dengan kalori 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 1,25-1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Berikan suplemen vitamin dan mineral, misal vitamin A, vitamin C, zinc, asam amino, sesuai dengan indikasi. Untuk tindakan edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalium dan protein. Ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Untuk tindakan kolaborasi dapat dilakukan kolaborasi pemberian antivirus atau asiklovir. Serta jangan berikan aspirin pada anak karena pemakaian aspirin pada infeksi virus dapat menyebabkan komplikasi fatal, yaitu sindrom Reye. Berikan salep antibiotik calamine lotion untuk mengobati ruam yang terinfeksi. Berikan antihistamin untuk meredakan rasa gatal. Demikian beberapa diagnosa keperawatan pada asuhan keperawatan anak dengan varicella zoster beserta intervensinya berdasarkan SDKI dan SIKI yang dapat dilakukan sesuai dengan kasus yang dikelolanya. Berikut referensi yang bisa digunakan.
Demikian paparan atau penjelasan tentang asuhan keperawatan anak dengan varicella zoster. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran program studi keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.